Bisa. Oke, makasih. Salah. Bentar. Kelompok ini ya. Ya, ini ada nama-namanya. Nah, jadi untuk penilaian tugas penggambaran ikatan kovalen itu ada 4 yang ditilai ya. Yang pertama, penentuan konfigurasi dan elektron valensi. Yang kedua itu ketepatan dalam menyesuaikan tiap atom, ya kayak ini ngasih berapa gitu ya. Yang ketiga itu ngelingkarin dengan tepat lah gitu, tepat 8 elektron valensinya atau enggak 2. Dan yang ketiga bisa mengubahnya jadi garis, kayak gini ya, jadi garis-garis gitu. Itu untuk penilaiannya. Oke, ini untuk H2SO4 yang pertama kan terdiri dari atom H, S, dan O. Jadi di ikatan kovalen kita harus mengkonfigurasikan dulu sama menentukan elektron valensinya, ya kan? Nah, ini udah dikonfigurasikan, terus elektron valensi itu yang paling ujung. Nah, terus seperti biasa, jadi tiap unsur itu punya tujuan untuk berikatan dengan tujuan akhirnya kestabilan. Kestabilan akhirnya itu elektron valensinya itu harus 8, kecuali untuk hidrogen dan helium harus 2. Berarti untuk H ini butuh 1 ya. Untuk S butuh 2, untuk O butuh 2 gitu. Nah, sebetulnya jadi awalnya itu O dulu berikatan dengan H ya. O ini berikatan dengan H, terus O ini sama berikatan dengan H dengan sama-sama memberi 1. Jadi untuk O berarti kan di sini ada 1 elektron ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, satunya disumbangkan ke H untuk berikatan. Begitupun dengan yang sebelah sini, kanan berarti ya. Nah, yang satu lagi dia pakai untuk berikatan dengan S gitu. Jadi sama S dia itu sama-sama ngasih 1 elektron. Terus si S itu punya 4 elektron sisa gitu ya, PeB yang di atas sama yang di bawah. Nah, ini kemungkinan terbentuknya adalah ikatan kovalen koordinasi gitu ya. Karena kan ketika kita menghitung jumlah elektron total di S, itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang juga. Kalau misalkan di sini sama-sama ngasih dengan atom O yang atas dan yang bawah, nantinya di S bakal kelebihan elektron gitu. Jadi cara satu-satunya yang bisa digunakan adalah dengan berikatan kovalen koordinasi gitu ya. Jadi S yang atas sama S ke O yang atas dan S ke O yang bawah itu ikatannya kovalen koordinasi. Jadi terus abis itu kita harus ngecek kan, ini H udah 2, ini udah 8, ini juga 8, ini 8, 2, 8, 8. Berarti udah semua tercapai tujuannya. Karena ini tunggal, ini bisa kita tarik jadi strip gitu ya. Ini juga jadi satu garis, satu garis, satu garis. Nah, cuman di sini ada ikatan kovalen koordinasi kan ya. Nah, kalau ikatan kovalen koordinasi itu tidak dilambangkan dengan garis ya, tapi dengan apa coba? Ada yang tahu nggak? Dengan tanda panah ya, tanda panah. Duh, jelek. Iya, pokoknya tanda panah. Tanda panah ini artinya apa ya? Ada unsur yang memberi gitu ya. Cuman salah satu yang memberi. Cuman tanda panah itu kan ada 2 arah. Arahnya itu tergantung pada unsur yang diberinya. Kan kalau di kasus yang H2SO4 ini, S ke O yang atas dengan S ke O yang bawah itu yang dikasih itu siapa? Atom O apa atom S coba? Yang dikasih sumbangan.
atom O, ya kan? Karena di sini si atom S dia punya kelebihan 2 nih elektron. Ini juga punya kelebihan 2. Dia ngasih ke O buat berikatan. Nah, kalau yang dikasihnya itu yang O, berarti tanda panahnya ke atas gitu. Jadi tanda panah itu siapa yang dikasihnya, menuju ke elektron yang dikasihnya. Gitu ya. Berarti ini harusnya tanda panah ke atas. Ini ya, di sini ya. Harusnya tanda panah ke atas. Bukan garis. Berarti kalau S yang ke O bawah, berarti apa? Tanda panahnya kemana? Ke bawah, ke atas? Ke bawah. Ke bawah ya, karena lagi-lagi atom O yang dikasih. Tanda panah ke bawah, gitu. Ih, susah. Nah, gitu ya. Jadi kalau ikatan kovalen koordinasi pakai tanda panah. Oke. Buat yang H2SO4 ada yang mau ditanyain nggak? Coba. Iya, belum kali ya. Nanti aja sambil berjalan. Oke, selanjutnya yang CH4 nih. Ini konfigurasikan sama elektron valensinya. Di sini C itu berarti perlu 4 elektron lagi kan ya, supaya jadi 8 elektron valensinya. Untuk H itu perlu 1. Jadi di sini prinsipnya yaitu sama-sama ngasih 1 ke H. Jadi C ngasih 1 ke H gitu ya. Sama-sama H juga ngasih 1 ke C. Nah, maka nanti semuanya ikatan kovalen tunggal. Kalau ini masih terbilang cukup gampang sih. Yang SO3, nah untuk S, kan ini kalau konfigurasi sama elektron valensinya kayak gini ya. Nah, S berarti perlu 2 lagi, sedangkan O itu perlu 2 lagi juga. Oke, kalau kita nemuin kasus yang kayak ini kan terdiri dari beberapa atom. Kita harus menentukan atom pusatnya, gitu. Atom pusat itu atom yang semua atom itu menggantungkan diri pada dia, ya. Jadi ini O ke sini, O yang kedua juga ke sini, O yang ketiga juga ke sini. Berarti di sini S jadi atom pusat, gitu. Jadi biasanya kalau misalkan ada O sama H sama atom lain, biasanya atom lain yang suka jadi atom pusatnya. Atau bisa dilihat juga dari sedikit banyaknya. Yang jumlahnya lebih sedikit biasanya jadi atom pusat, kecuali yang H. Kalau H mah biasanya nggak jadi atom pusat, ya, karena dia cuma punya 1 peluang kosongnya kan. Oke, di sini S berikatan rangkap dengan O, ya, sama-sama ngasih 2, terus berikatan kovalen, koordinasi dengan O yang kanan dan O yang bawah. Lagi-lagi kovalen koordinasi gitu ya. Karena si S-nya harus dijaga supaya 8 elektron valensinya. Lagi-lagi ini harus dibenerin ya berarti ya. Tanda panah lagi, bukan garis lagi. Oke, yang H2O2. Nah, kalau ini kan setara ya. Jadi semuanya itu tidak ada yang lebih unggul lah gitu atomnya tuh. Jadi di sini sebenarnya nggak ada pusat di H2O2. O berikatan dengan O, ya, sama-sama ngasih 1. Terus O berikatan dengan H, sama-sama ngasih 1. Dan ini juga berikatan dengan H, sama-sama ngasih 1. Gitu ya. Jadi kalau atom pusat itu, biasanya kalau H sama O itu biasanya nggak jadi atom pusat. Jadi kayak setara gitu kedudukannya. Kalau ada unsur lain, misalkan H2SO4, biasanya si H sama O itu jadi pelengkapnya gitu. Tapi lagi-lagi itu harus banyak latihan sama banyak tahu lah gitu. Karena kadang ada beberapa senyawa juga yang nggak kayak gitu, punya kelainan gitu ya. Nah, ini jadi HOOH, terus jadi ini semua tunggal. Terus untuk HNO2 nih, HNO2 di sini sudah ya di elektron valensinya seperti ini.
Nah, N sama-sama dengan O itu ngasih 2 elektron ya. Terus sisi kanannya dilengkapin dengan H, terus si N-nya ini ke O, jadi ikatan kovalen koordinasi. Ya, lagi-lagi dijaga gitu supaya si N-nya tidak kelebihan elektron. Jadi cara yang bisa dilakukan adalah dengan ikatan kovalen koordinasi gitu. Nah, kalau diperhatikan di sini juga yang jadi atom pusatnya yang N, ya kan? Ya. Jadi H sama O-nya jadi pelengkap gitu. Lagi-lagi ini harusnya bukan garis ya, tapi tanda panah. Tanda panahnya menuju ke bawah ya, karena si O yang dikasih. Oke. Kita bahas dulu yang kelompok lain. Ini yang kelompok lain ya. Ini sama Ibu ditutupin identitasnya, karena di sini yang kita bahas kan sebenarnya yang salahnya yang mana gitu ya. Jadi mungkin kelompoknya pada kenal, oh itu tulisan kelompok aku gitu ya. Ini ada kelompok berapa ya? Kelompok, kayaknya kelompok siapa ya? Jahrupulairi bukan. Jadi udah bener penggambarannya, cuman mereka itu tidak pakai garis-garis gitu. Jadi yang pasangan elektron ikatan itu tidak ditarik jadi garis kayak yang kelompok sebelumnya. Udah aja sampai sini, ininya nggak ditarik jadi garis gitu. Padahal penggambarannya sudah betul semua. Jadi nanti kalau ulangan, misalkan esai, usahakan sampai ke garis ya. Ditarik jadi garis gitu. Kovalen rangkap, kelihatan gitu. Kovalen tunggal, apa koordinasi. Ini cuma itu aja sih koreksinya. Nah, ini kalau yang ini koreksinya itu ada di HNO-nya ya. Ntar deh Ibu aktifkan dulu. Ini nih, HNO2. Ini kan kalau dicek ya, si N-nya ada berapa? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ya, ada 10 elektron. Nah, ini nggak boleh kayak gini. Tapi ini dia itu tidak masuk ke pengecualian kan kalau HNO2. Kecuali kalau yang kemarin kita bahas masuk ke pengecualian baru boleh. Terus ini kalau kita ngebuletin itu nggak boleh kayak gini ya. Jadi si 2 elektron ini nggak ke bawah gitu. Kasihan nanti. Nggak boleh kayak gini. Jadi harus ke bawah gitu ya. Dan ini memang kelebihan. Oke, nge-lag bentar ya. Nge-lag. Kalau ini koreksinya tuh atomnya itu aneh sih. Jadi ini kan udah bener ya 8. Cuman kok ditulisnya jadi rangkap. Mana ya? Nah, ini kenapa jadi rangkap gitu kayak gini. Sedangkan di sininya seperti ini, terus ini O-nya itu kekurangan elektron. Jadi kan S itu ada 6 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya O juga ada 6 titik. Jadi ini tambah 2 lagi titiknya harusnya. Ya. Dan ini kan 1 ya pasangan elektron ikatannya. Ya 1 garis gitu. Karena 2 elektron itu jadi 1 garis. Sedangkan ini digambarkannya jadi rangkap 2 gini. Ini nggak boleh ya. Oke. Bentar. Nah, kalau ini kasusnya sama sih kayak sebelumnya. Jadi si S-nya terlalu kelebihan. Nggak boleh ya. Ini S-nya berarti kok nggak muncul. S-nya berarti 8, 9, 10, 11, 12 S-nya. Nggak boleh ya. Terus kalau kovalen koordinasi itu
nggak kayak gini. Kalau gini sama-sama ngasih 2 elektron kan ya. Nah, sama ngebuletinnya juga nggak boleh kayak gini. Jadi harus dibawa ya, yang 2 elektron ini nih. Semuanya harus dibawa. Nah, yang terakhir mah, bentar ya. Yang terakhir, H2O2, ini O-nya nggak jadi atom pusat. Kayak tadi ya, kalau misalkan kasusnya kayak gini, H sama O biasanya setara gitu. Biasanya nggak ada atom pusatnya. Ya, jadi nggak kayak gini. Terus untuk HNO2, ini kenapa ya? Bentar. Oh, ini mah udah bener sih yang E mah. Apa bener gak ya? Udah. Ini udah bener yang E-nya. Cuman yang D-nya yang belum. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ibu, tadi arah tanda panah itu ngikutin apa, Bu? Ngikutin unsur apa yang dikasih sumbangan elektronnya. Gitu. Iya, jadi kalau misalkan N yang ngasih ke O misalnya, berarti ngarahnya ke O gitu, ke unsur O. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Di pertemuan sebelumnya kita udah ke pengecualian oktet apa belum ya? Belum. Udah belum? Coba di unmute suaranya kalau ngejawab. Udah, Bu, perasaan. Belum. Udah belum sih? Ibu baru bahas yang satu PDF itu loh. Iya. Terakhir tuh ini, Bu. Apa ya? Kalau di catatan aku, keunikan senyawa kovalen. Tapi itu belum selesai. Tapi nggak tahu deh. Oh, oke. Yang lain. Makasih ya, Siti Mulia. Nazira. Gimana ya, bentar deh. Ibu coba tunjukin. Harus ngecek ya, apakah dia itu oktet atau duplet sesuai tujuannya. Oktet itu kan artinya elektron valensinya 8. Kalau duplet elektron valensinya 2 gitu ya. Apakah tercapai tujuannya atau tidak. Tapi ternyata ada beberapa senyawa yang punya kelainan gitu ya. Ini ada BCl3. Kalau di BCl3 kekurangan kekurangan elektronnya bisa dilihat di atom pusatnya yang B ini ada 6 elektron dan ya udah hanya 6 gitu. Dan ini benar gitu ya. Jadi tidak dipaksakan untuk 8 gitu elektronnya karena memang dia punya kekhususan. Itu. Terus ini ada juga yang terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ini kayak PCl5, SF6, ClF3. Nah, ini kan P elektron valensinya 5, jadi ada 5 titik. Cl ada 7 titik ya. Nah, kalau dihitung di sini, di atom pusat, di P, itu ada 10 elektron. Nah, ini kan kelebihan, tapi ini tidak apa-apa ya, dianggap normal gitu. Ini juga SF6 kalau dicek sama ClF3 bakal kelebihan juga. Nah, ini NO2.
Kalau tadi yang kita bahas di soal tuh HNO2 ya. Kalau NO2 aja nanti akan di atom pusatnya akan ada kelainan ya. Jadi di sini ada satu elektron yang nggak berpasangan gitu, tapi ini nggak apa-apa. Jadi ini masuk ke pengecualian. Oke, jadi untuk senyawa-senyawa tersebut boleh saja memiliki elektron valensi yang tidak sesuai gitu ya. Nah, itu ya untuk pengecualian. Sekarang kita masuk ke bahasan lain. Ini belum kan ya? Ini udah belum? Belum sih harusnya. Oke. Ya. Untuk ikatan kovalen, dia itu punya sifat lagi. Ya, ada yang polar dan juga non polar. Ya, pernah lihat air sama minyak dicampurin? Mereka bakal kecampur apa enggak? Enggak. Enggak ya. Jadi kalau kita aduk gitu ya, nanti juga bakal kepisah lagi. Paling kecampur bentar, nanti kepisah lagi, kepisah lagi. Nah, beda kasusnya sama air dan gula. Air dan gula nyampur enggak? Nyampur ya. Air sama garam? Air sama cuka. Ini bumbu-bumbu masakan semua sih ya. Jadi ya pasti nyampur sama air. Ternyata fenomena sederhana itu sangat berkaitan dengan materi ikatan kovalen ya. Lebih tepatnya ke sifat kepolaran ikatan kovalen. Nah, jadi sebetulnya mereka tuh beda sifat aja sih. Air sama minyak itu beda sifat. Air sifatnya polar, minyak itu non polar. Sedangkan kalau mau bercampur gitu ya, suatu senyawa atau suatu zat itu harus sama sifatnya. Kalau air sama minyak beda sifatnya, ya mereka nggak akan bisa gitu ya buat bercampur. Ini ada pengertiannya. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Ikatan kovalen nonpolar yaitu ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya tertarik kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Nanti kita bahas ya. Tapi kata penting harus kita ambil dari sini. Pokoknya kalau polar, pasangan elektron ikatannya itu tertarik ke salah satu atom. Kalau nonpolar, pasangan elektron ikatannya itu tertarik ke sama rata gitu ya, ke kedua atom. Pasangan elektron ikatan itu yang mana? Tahu nggak yang mana? Pasangan elektron ikatan tuh pengertiannya apa? Nah, kalau di sini pasangan elektron ikatan itu ini ya, yang warna merah sama biru nih. Merah sama biru. Jadi O ngasih 1 kan ke H, H juga ngasih 1 ke O buat sama-sama disumbangkan. Nah, dua elektron ini yang merah sama biru ini kan akan dipakai sama-sama ya, sama atom O juga sama atom H. Ini disebut pasangan elektron ikatan ya, atau PEI disingkatnya. Sedangkan yang warna biru-biru ini yang di atas sama di bawah ini namanya pasangan elektron bebas ya, cuman punya si O gitu. Yang lainnya nggak bisa pakai gitu ya. Nah, tadi kalau yang polar itu katanya pasangan elektron ikatannya tertarik ke salah satu atom. Kalau yang nonpolar, pasangan elektron ikatannya tertarik kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Jadi memang di realnya, di kenyataannya itu tidak sama rata seperti ini ya. Udah aja di tengah gitu disimpan kayak gini, tapi mereka itu ternyata posisi elektronnya itu bisa tertarik ke salah satu atom atau tertarik ke kedua atom. Nanti kita lihat kayak gimana ya.
ini ada contoh nih, molekul polar. Contohnya adalah HF. Nah, di HF, H itu bakalan cenderung bermuatan positif karena punya keelektronegatifan lebih kecil, sedangkan F akan cenderung bermuatan negatif karena keelektronegatifannya lebih besar. Jadi ini amat sangat berkaitan dengan materi di semester 1, yaitu keelektronegatifan. Jadi kita flashback dulu. Nah, keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Jadi nanti ketika ada PEI gitu ya, kedua atom itu akan bersaing gitu. Bersaing siapa yang akan menarik pasangan elektron ikatan. Nah, yang punya kemampuan untuk menariknya lebih besar, berarti dia punya keelektronegatifan yang lebih besar, gitu. Ya, kalau di kasus ini si F punya keelektronegatifan lebih besar, maka elektron ikatan yang ini, yang di tengah ini nih, akan cenderung tertarik ke F, gitu. Maka ada tanda panah kayak gini ya, menuju ke F gitu. Artinya elektronnya lebih mudah tertarik ke F. Maka H nanti akan cenderung bermuatan positif. Kutub positif gitu ya, jadi kutub positif, sedangkan F jadi kutub negatif. Tapi ini bukan berarti kayak ion ya, terionisasi bukan. Cuman berkutub saja gitu. Ini berkutub positif untuk H dan F berkutub negatif. Tuh. Ini ada data-data ya, data-data keelektronegatifan tiap unsur. Jadi memang keelektronegatifan ini tidak bisa kita ukur secara langsung ya, kayak pakai rumus gitu. Tapi memang harus pakai penelitian dan biasanya sudah ditentukan. Jadi ini ada data-data keelektronegatifan setiap unsur ya. Ada H segini, Li, Bi, B, Cn semua seperti ini. Ini perbedaan keelektronegatifan contohnya. Nah, buat ikatan kovalen polar sebenarnya dia punya ciri ya. Kalau misalkan selisih, jadi nanti kalian misalkan disuruh memprediksi gitu ya, senyawa ini polar atau non-polar, kalian harus identifikasi dulu nih unsur apa aja yang ada di dalam senyawanya, terus kita selisihkan data keelektronegatifannya. Misal tadi H sama F, berarti H itu kan 2,2 tuh. Untuk F itu 4,1. Berarti 2, iya 2, sekian kan ya. Nah, dia masuk ke rentang mana? Gitu. Ya, ataupun nanti ada unsur-unsur lain. Tapi ini ada beberapa data yang salah sebetulnya ya di data keelektronegatifannya. Nah, nanti kalian hasil perjumlahan selisih itu kalian masukkan ke sini, kategorikan gitu ya. Kalau selisihnya kurang dari 0,5, kurang dari sama dengan 0,5, maka dia masuk ikatan kovalen nonpolar. Kalau selisihnya masuk ke 0,5 sampai 2, berarti dia ikatan kovalen polar. Kalau selisihnya lebih dari sama dengan 2, maka ia masuk ke ikatan ion. Gitu ya. Jadi nanti dikategorikan kalau masuk ke rentang ini, ya udah berarti dia masuknya polar. Oke. Ini ada contoh, contohnya H2O. Berarti unsur yang terlibat kan H sama O. Ya, di sini H punya keelektronegatifan 2,2, O itu 3,44. Kalau kita selisihkan, selisih ya, bukan dikurangi. Jadi kalau diselisih nggak ada minus harusnya kan hasilnya. Pokoknya yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Nanti akan 1,24 hasilnya. Berarti dia masuk ke rentang ini kan ya. 0,5 sampai 2. Maka dia masuk ke ikatan kovalen polar. Tuh. Terus ini ada contoh lagi, CO2.
Nah, kalau kita bandingkan antara atom C sama atom O, C itu 2,5, sedangkan O itu 3,5. Jadi kalau kita selisihkan, itu tuh masuk ke rentang ini ya, 1. Jumlahnya 1. Berarti masuk ke ikatan kovalen polar harusnya. Tapi ternyata CO2 itu non-polar. Nah, di sini ternyata ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu susunan molekulnya. Ya, kalau di sini C dengan atom O di kiri dan C dengan atom O di kanan itu ditarik dengan sama besar ya. Ditarik dengan sama besar gitu, kiri dan kanan, makanya si kepolarannya itu akan hilang gitu. Makanya dia akan punya sifat non polar gitu. Nah, sedangkan untuk H2O meskipun dia ditarik dari kiri dan juga ditarik dari kanan, tapi di atom pusatnya itu ada pasangan elektron bebas. Nih ya. Nih. Ini bebas PEB semua. Maka dia bukan kayak CO2 gitu, ditarik sama besar. Kan kalau di CO2 mah nggak ada pasangan elektron bebas, semuanya dipakai berikatan. Kalau di sini, karena ada pasangan elektron bebas, jadi ditariknya itu menekuk gitu ya, kayak huruf V, sampai ke ujung gitu ya, sampai ke ujung. Nah, nanti karena susunan molekulnya seperti ini, maka terjadi pengkutuban. Ya, ada yang kutub negatif, nih yang O, ada kutub positif. Karena di sini yang O kan lebih besar ya ke elektronegatifannya, 3,44 nilainya. Maka mengarah ke sini gitu. Tanda panahnya, terus di sini ada kutub positif untuk H, terus ada kutub negatif untuk O. Jadi untuk penentuan polar dan nonpolar suatu senyawa, kita tuh bisa dari 2 cara. Mana ya? Bentar. Yang pertama itu dari beda ke elektronegatifannya ya, atau selisih ke elektronegatifannya. Tadi kan ada rentang-rentangnya gitu ya. Dan yang kedua dari bentuk molekulnya. Kalau bentuk molekulnya tidak simetris itu enggak ditarik sama rata gitu ya dari kiri dan kanan, maka dia masuk ke yang polar. Tapi kalau misalkan simetri dia non-polar. Terus kalau non-polar, tadi ya selisihnya juga 0 atau kurang dari sama dengan 0,5. Ya, jadi kalau mau menentukan polar dan non-polar harus dilihat dari dua-duanya. Masuk ke kategori selisih yang itu, yang ini, atau bentuk molekulnya seperti apa gitu, ya. Salah satu dari itu bisa menentukan kepolarannya, gitu. Oke, ini tinggal dibaca sifat fisikanya. Ini coba tentukan senyawa HCl. Dia masuk ke polar apa non-polar? Data ke elektronegatifannya ya. Bentar. CL itu 3,5. Ibu tulis dari sini ya. Ini udah ada jawabannya.
Deh, gak apa-apa. Nah, ini ada data ke elektronegatifannya ya. Untuk H itu 3,5, H, Cl 3,5, untuk H 2,1. Ibu itu selisih ya, Bu? Iya, selisih. Ibu, berarti kita bisa nentuin polar atau non-polarnya itu cuman dari selisih. Oh iya, enggak. Harus dicek dulu sama bentuk molekulnya. Iya, bentuk molekulnya kayak gimana? Susunan molekul. Oh. Ini bentar ya. Ada yang harus diperbaiki dulu, bentar. Dulu ya. Yulia dulu, Yulia. Yulia, selisihnya berapa? H sama Cl? 1,4. 1,4. Terus itu polar apa non-polar? Polar. Kenapa? Karena selisihnya aja? Enggak juga, Bu. Dari apa lagi? Dari molekulnya mungkin. Iya, oke. Terima kasih. Siti Mulia gimana? Selisihnya berapa? Selisihnya 1,4. Nah, terus? Terus dia termasuk apa namanya, Bu? Itunya polar. Iya. Terus karena PEI-nya cenderung tertarik ke salah satu molekul. Iya. Benar kan, Bu? Benar. Yang Benar. Oke, terima kasih untuk Siti Mulia sama Yulia ya. Nah, ini ya, benar ya. Jadi selisihnya kalau kita hitung tuh 1,4. Sebenarnya untuk susunan molekul lebih lengkapnya akan kita lebih bahas di materi berikutnya ya. Jadi gak apa-apa sih. Gak apa-apa kalau kalian belum terlalu kebayang. Ini ya untuk HCl, H sama Cl kan sama-sama ngasih 1. Tapi salah satu cara buat apa ya, mengira-ngira atau memprediksi susunan molekul itu simetris atau tidak gitu ya. Biasanya kalau misalkan tidak simetris, ada salah satu atom yang banyak elektron bebasnya gitu. Ya, kayak tadi di H2O, di atom pusatnya kan banyak tuh elektron bebas. Di sini, di HF juga ya, di HCl juga elektron bebasnya banyak. Ya, di sini ada 3 pasang. Maka nanti akan terjadi pengkutuban gitu ya. Si elektron ikatan yang warna biru sama merah ini nih, biru sama merah,
akan cenderung tertarik ke salah satu atom. Kalau di sini ke atom Cl ya, maka tanda panahnya mengarah ke Cl, ada kutub negatif sama kutub positif nantinya. Nah, maka senyawa ini masuk ke senyawa polar. Apa ya, data-data di tabel tadi pasti kalau kalian flashback pasti beda sih nilai ininya, nilai ke elektronegatifannya ya. Antara H sama Cl itu kayaknya data-datanya harus diperbaiki dulu yang di tabel ya. Nanti Ibu cek lagi baru nanti dikasih ke kalian. Oke, buat polar sama non-polar ini ada kesimpulannya. Jadi kalau polar itu ikatan kovalen yang PEI-nya tertarik ke salah satu atom. Kalau non-polar tertarik ke kedua-duanya gitu lah ya. Senyawa kovalen polar biasanya terjadi antara atom-atom yang keelektronegatifannya besar atau tadi ada di rentang 0,5 sampai 2 dan mempunyai bentuk yang asimetris atau susunan molekulnya tidak simetris. Kalau nonpolar beda keelektronegatifannya 0 ya atau 0 sampai atau 0,5 ya. Jadi 0,1, 0,2 sampai 0,5 sama susunan molekulnya itu simetris. Itu. Untuk polar dan non-polar, apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu, nanti kayak data-datanya gitu dikasih tahu soal gak, Bu? Nah, kalau untuk soal UN yang kayak gitu ya, bukan UN, kan emang nggak UN ya, biasanya enggak. Tapi kalian itu bisa harus hafal? Enggak juga. Bisa memprediksinya dari kecenderungan sifat keelektronegatifan. Jadi kan kalau pakai kecenderungan sifat keelektronegatifan, coba kita lihat dulu deh. Nanti sambil ini lagi ya, sambil buka lagi materi yang tentang keelektronegatifan. Jadi harus diperhatikan dalam satu golongan, itu tuh unsur-unsurnya turun misalnya, satu periode naik gitu. Jadi nanti kalau ada posisinya yang berjauhan, jadi misal H sama F ya atau H sama Cl kan itu jauh banget, jauh gitu ya. Berarti sudah bisa diprediksi oh ini masuknya ke polar gitu. Tapi kalau misalkan posisinya deketan kayak C sama O atau biasanya Cl sama Cl lagi. Jadi atom yang sama biasanya kalau non-polar itu. Ya pokoknya dari posisi apa ya, kecenderungan dia di sistem periodik unsurnya gitu. Sama nanti yang paling menentukan itu kan dari bentuk molekul juga. Jadi bukan hanya dari data ini gitu. Nanti dari bentuk molekul kayak tadi apa ada elektron bebas apa enggak gitu-gitu. Jadi kan ini bukan yang utama gitu. Iya, nggak harus dihafal. Oke, ada lagi. Ini ya, kita lanjutkan dulu. Yang apa? Jenis-jenis tentang ikatan. Ada yang satu lagi yang harus kita pelajarin yaitu ikatan logam. Dari namanya juga ya pasti ini mah berkaitan sama unsur-unsur logam. Ini aplikasi unsur logam di kehidupan sehari-hari gitu ya. Ada di kabel, di setrikaan, bahkan di perhiasan emas gitu ya, atau logam-logam perhiasan lainnya. Ini salah satu aplikasi ikatan atau produk ikatan logam yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Ya, seperti pengertiannya, jadi ikatan logam itu ya ikatan antara atom logam dengan atom logam. Jadi ini mah khusus sesama atom logam.
Nah, atom logamnya bisa sejenis, bisa juga beda jenis. Kan logam tuh banyak ya, unsur logam tuh. Misalkan magnesium, Mg. Bisa Mg sama Mg gitu ya, bisa Mg sama Al, aluminium, Mg sama besi. Jadi ya bisa sejenis, bisa beda jenis. Nah, proses terbentuknya ikatan, Ibu ngambil salah satu contoh. Di sini ada logam magnesium. Dia punya nomor atom 12 ya. Kalau kita konfigurasikan jadi 282, elektron valensinya 2. Misalnya dia mau berikatan lagi sama Mg lagi ya. Nah, kita gambarkan dulu posisi elektron dalam atom Mg sesuai gambaran Niels Bohr. Jadi di kulit pertama kan 2 tuh. Berarti di sini ada 2 elektron ya. Di kulit kedua ada 8, berarti 8 elektron. Di kulit ketiga ada 2, berarti 2 elektron. Nah, maka si elektron valensinya kan 2 ya, yang di kulit ketiga. Nah, kalau untuk berikatan, pasti yang dipakai itu ya elektron valensi ya, mau itu yang dilepas. Kalau diterima pun pasti diterimanya di kulit terluar. Jadi elektron valensi itu yang paling utama lah di ikatan kimia. Jadi ini berkaitan dengan elektron di kulit ketiga ya. Nah, nanti elektron di kulit ketiganya itu akan dilepas. Berarti ini ya, 2 elektron ini bakalan dilepas sama Mg. Nah, nanti gambarannya seperti ini. Ya, ini yang bulat ini yang masih di dalam kulitnya elektron-elektron awal ya. Kan di kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8. Sedangkan yang di luar ini adalah elektron valensi yang udah dilepas. Bisa dilihat di sini, kan ini sesama atom Mg ya. Ini Mg yang pertama, Mg yang kedua, Mg yang ketiga, keempat, kelima. Jadi semua elektron valensi dari masing-masing atom Mg itu akan menyebar gitu ya. Dia bakal berkeliling dari satu Mg ke Mg yang lain, bakal menjadi awan elektron namanya. Jadi si elektron valensi itu akan membentuk awan elektron. Nah, kalau misalkan digambarkan dengan cara lain, ini inti-inti atomnya ya, atau ion logam, ya nanti akan bermuatan positif gitu kan, dia sudah melepaskan elektron. Ini elektron valensinya dia bergerak kemana aja, bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah gitu ya, suka-sukanya dia akan membentuk lautan elektron. Jadi di ikatan logam, di proses terjadinya itu ada beberapa hal penting. Yang pertama, elektron-elektron yang bebas bergerak dari satu inti atom ke inti atom yang lain. Nah, elektron-elektron valensi yang bebas bergerak itu disebut elektron terdislokalisasi. Terus gaya tarikan inti atom-atom logam dengan lautan elektron akan menyebabkan terjadinya ikatan logam. Jadi ikatan logam terbentuk dari gaya tarikan inti atom logam sama lautan elektronnya, ya, gitu. Ini untuk prosesnya, jadi logam-logamnya nanti bakal jadi ion positif ya, karena dia ngelepasin elektron valensi, elektronnya bakal ngebentuk lautan elektron, terus nanti elektron valensi yang dilepasin tuh bisa mengelilingi inti atom. Nah, gaya tarik antara inti atom logam sama elektron, lautan elektron akan mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Sifat yang paling utama lah gitu ya dari ikatan logam. Yang pertama itu bisa sebagai penghantar listrik dan kalor yang baik. Ya, penghantar listrik dan panas yang baik tadi ya, karena dia akan ada elektronnya bergerak bebas. Ya, karena elektronnya bergerak bebas, dia bisa membuat listrik dan panas juga mengalir gitu dari situ. Yang kedua itu mudah untuk dibentuk. Jadi kan banyak ya untuk logam ini aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Jadi pisau, jadi banyak lah gitu. Berarti artinya dia mudah banget untuk dibentuk. Nah, kenapa gitu ya bisa mudah dibentuk? Jadi tadi ya,
kan unsur-unsurnya itu bisa dibilang tertata rapi, tersusun. Jadi di sini ada yang positif-positifnya, terus ada lautan elektronnya. Ini kalau kita geser nih ya, misalkan kita bentuk gitu, yang kosong, bagian kosongnya itu akan dilengkapi lagi dengan sesamanya. Jadi terus melengkapi. Ini bakal dilengkapi lagi sama ion positif, ini sama elektron. Pokoknya setiap kekosongan pasti akan dilengkapi lagi. Makanya dia akan mudah terbentuk. Tidak rapuh gitu ya si ikatannya. Jadi di sini kesimpulannya, ikatan logam adalah ikatan antara atom logam dengan atom logam lagi. Boleh sejenis, boleh beda jenis. Gaya tarikan inti atom logam dengan lautan elektron akan mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan seputar materi hari ini? Untuk pertemuan hari ini nggak ada tugas ya. Kalau ada yang si ikatan kovalen, terutama penggambaran ikatan kovalen ini bakal kepake lagi nih di materi kita selanjutnya, yaitu tentang bentuk molekul ya. Itu bakal kepake banget. Makanya kalau ada yang merasa kayaknya belum bisa nih atau kayak gimana, segera cari tahu gitu. Segera cari solusinya. Baik itu tanya ke teman, kan udah Ibu bentuk ya kelompok-kelompoknya. Nah, sesama kelompok juga harus membimbing ya gitu. Terus pokoknya kalau nggak bisa ya tanya ke Ibu gitu ya. Pokoknya itu bakal kepake seterusnya ke materi-materi yang akan kita pelajari. Ya, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, mungkin diakhiri ya pertemuan kita hari ini. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama.